acara, terutama langkah lebih baiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, pada kajian kali ini kita mengangkat tema yaitu bersihkan hati, semakan diri bersama bulan suci menjadi hamba yang lebih berarti. Dikarenakan pada hari ini bertepatan juga pada bulan suci Ramadan, semoga selain kita bisa menghadiri kajian Islam kontemporer ini, semoga juga amal ibadah dan puasa kita dapat berjalan dengan lancar juga. Mungkin pertama-tama saya ingin menyapa ke pemateri kita yaitu Mas Tamam. Assalamualaikum Mas Tamam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Nggih, kedengeran Mas. Oke, siap. Ya. Bagaimana kabarnya Mas Tamam? Alhamdulillah, sehat Mas. Dengan gimana nih kalian semua di sana? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih Mas persiapan untuk jadi pemateri? Apakah lancar juga Mas? Ya, Alhamdulillah. Ya, kendala terbesarnya sih kemarin laptop saya rusak. Jadi untuk membuat Oh, PPT-nya, sementara nyari oke, pinjaman ke saudara untuk. oke. Baik, untuk teman-teman mungkin dalam mekanisme dalam kegiatan kali ini, pertama-tama mungkin ada sambutan ya. Nah, sambutannya juga mungkin sudah kita dimulai, mungkin juga dari Mas Tam sudah teman-teman sudah tahu. Terus kemudian nanti akan ada pemaparan materi dari pemateri kita sendiri, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk hari ini kita buka satu termin tanya jawab, yaitu maksimal ada 3 penanya. Terus kemudian nanti teman-teman bisa meresum pada kegiatan hari ini dan nanti bisa dikumpulkan. Dan insya Allah nanti resum terbaik akan kami berikan reward lah dari pengurus WKMKS Siklus. Terus kemudian juga nanti teman-teman sebelum acara berakhir dimohon untuk melakukan presensi. Hal itu juga bertujuan untuk terkait benefitnya yaitu sertifikat. Jadi untuk pengadaan sertifikat. Nah, mungkin sebelum itu kita ingin melihat dulu siapa sih kayak pemateri kita. Nah, mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu. Nah, Mas Tamam. Di sini Mas Tamam lahir di Nganjuk tanggal 2 Juli tahun 1998. Alamat yaitu Tanjung Nganom di Nganjuk. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Jember. Nah, Mas Tamam ini juga pernah menjadi Ketua Umum UKM KS Siklus Visip UNED di tahun 2018. Kemudian Mas Tamam juga Alhamdulillah sudah lulus ya di S1 Sosiologi dengan IPK yang sangat wah, Alhamdulillah ya 3,51. Nah, juga Mas Tamam pernah meraih beberapa prestasi seperti tilawah dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin untuk pemaparan dari pematerinya dari saya cukup dari itu. Nah, mungkin tidak agar tidak terlalu lama, mungkin kita bisa langsung masuk ke pemateri. Untuk Mas Tamam, kami persilahkan. Tadi katanya ada sambutan. Ada Mas? Tidak ada ya? Once Mas, mungkin untuk sambutan karena di periode ini ketua umumnya juga saya ya Mas, jadi sambutannya cukup. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, mungkin bagi yang pakai wifi, maksudnya tidak pakai kuota kan berarti aman ya. Soal data bisa on-cam lah. Biar saya tidak kayak ngomong sendiri. Oke, yang kami hormati, Senat jajaran kepengurusan UKM siklus Unet, tidak lupa juga khususnya pembina dan juga panitia penyelenggara agenda pada pagi hari ini, termasuk juga seluruh hadirin yang hadir secara virtual menyempatkan diri untuk bisa kita belajar bersama-sama pada pagi hari yang cerah, cukup cerah ini kalau di sini ya, nggak tahu di tempat lain. Eh, Pertama-tama mari kita lanjutkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kita ucapkan syukur sama dengan mendohirkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir dan semoga kita menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita zahirkan dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya terima kasih atas moderator yang istimewa sekali ya, ketua UKM-nya langsung menyentuh tangan. Istimewa ini anggotanya kemana? Ketuanya jadi moderator. Oke, semoga waktu yang diberikan kepada kami ini dapat bermanfaat semaksimal mungkin dan bisa memberikan khazanah pengetahuan bagi teman-teman semua dan juga menjadi ilmu yang dapat diamalkan, menjadi keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung menuju ke materi. Nah, kita pada pagi hari ini mengkaji, ya, temanya sih kajian Islam kontemporer. Jadi tema-tema kekinian yang bertemakan bersihkan hati, semangatkan diri, bersama bulan suci menjadi hamba yang lebih berarti. Ini nyari saja ya yang II semuanya dia pasti. Sekalipun nanti untuk menjelaskan detailnya akan saya jawantahkan dalam bentuk yang lebih detail. Oke, kita langsung saja ke materinya. Ya, sama mau ditampilkan slide atau enggak? Kira-kira ada slide yang ditampilkan? Sudah Mas, dari kami sudah kami bantu tampilkan, sudah share screen. Oke, iya, iya, sorry, tadi enggak tak cek, saya pakai HP. Oke, eh, pertanyaan mendasar dari tema ini yaitu bagaimana cara kita untuk membersihkan hati, sesuai temanya ya, bersihkan hati. Nah, kalau kita mencari jawaban yang, ya tentu ini jawaban yang saya tawarkan, teman-teman nanti bisa sambil kita diskusi, mencoba yang punya pemikiran alternatif jawaban lain, saya persilahkan. Yang jelas yang saya tawarkan, jawaban yang utama kita carinya di Al-Quran dan Al-Hadis. Kemarin saya ngetiknya pakai Latin ya, untuk nyari Arab agak kesulitan. Tak kira teman-teman ada yang berkenan ngetikkan nyari kalimat Arabnya, tapi itu jelas lah, sudah ada ayatnya. Jadi untuk uh, dalil atau dalil nakli ya, dalil yang tertulis dalam Al-Quran, setidaknya yang saya jumpai ada pada surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Ini salah satu yang terkait dengan kebersihan hati. Yaitu apa? Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini adalah penjelasan mengenai hari kiamat. Besok hari kiamat itu hari yang dimana tidak bermanfaat, tidak ada berguna segala harta yang kita miliki, termasuk juga anak atau keturunan ataupun kolega atau apapun itu yang kita bisa kasihkan sebagai anak, entah itu anak didik, entah itu anak binaan, entah itu anak secara biologis dan hal lain sebagainya. Harta pun juga demikian, konteksnya luas sekali. Ya, tidak hanya berupa harta yang tampak secara fisik ya, entah itu berupa apa kendaraan, berupa rumah itu berupa fisik kan, atau harta yang non fisik, misal jabatan ataupun kekuasaan atau pengaruh atau wibawa di hadapan masyarakat itu juga banyak. Nah, hal-hal tersebut tidak lagi bermanfaat pada hari kiamat.
Apa yang paling bermanfaat pada hari tersebut yaitu mereka-mereka yang datang atau menghadap kepada Allah dengan kondisi hati yang bersih, sesuai dengan tema kita, bersihkan hati. Dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu seperti apa? Nah, saya coba cari salah satu referensi dalam kitab tafsir yang dikarang Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali, tafsir Jalalain. Hati yang bersih itu yaitu hati yang terbebas dari kesyirikan dan kemunafikan. Nah, untuk menjelaskan mengenai syirik dan munafik ini juga agak panjang, tapi secara singkat nanti mungkin kalau belum paham bisa ditanyakan di forum diskusi. Kalau mengenai syirik ini sudah mungkin secara umum kita pahami bersama ya bahwa syirik itu menyekutukan Allah atau menganggap superpower sesuatu selain Allah, selain Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikatnya memang kalau kita berhadapan dengan manusia lain, soal relasi kuasa itu orang lain juga memiliki kekuasaan yang mungkin bisa lebih atau kurang daripada kita. Konteksnya misal dalam hal kedudukan atau secara birokrasi, secara administrasi itu kita juga punya relasi yang saling menguasai. Cuman kalau pada hakikatnya yang paling berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selagi kita tidak mengalihkan definisi yang berkuasa secara hakikat, kita ya berarti tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau kita sering yang disampaikan bahwa syirik kalau dalam tradisi masyarakat tradisional ya, yang kultur ya, misal menganggap bahwa keris punya kemampuan mistis atau benda-benda lain, nah itu juga salah satu yang menjurus kepada syirik kecil, syirikan yang kecil. Nah, dalam ilmu yang mengenai penyakit hati, salah satu bentuk syirik adalah kita kagum terhadap diri sendiri. Kita merasa diri kita paling istimewa, punya kuasa lebih, punya kelebihan yang orang lain tidak memilikinya. Itu juga menyerempet ke dalam kesyirikan. Nah, hal-hal ini tadi semoga kita bisa hindari agar bisa datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan terhindar dari kesyirikan. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu kemunafikan. Nah, soal munafik ini saya dari salah satu kitab lain, ya, kitab Lubabul Hadis yang dikarang juga Imam Jalaluddin Asyuyuti juga. Tapi beliau merangkum hadis-hadis Nabi yang sifatnya sahih. Nah, sifat munafik agar terhindar. Nah, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir di sini secara sempit dapat kita maknai dengan mengingat Allah, melafazkan kalimat-kalimat zikir, entah itu Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah, dan lain sebagainya itu secara sempit ya. Tapi secara luas, zikir dapat dimaknai sebagai segala aktivitas yang kita lakukan dengan tidak lalai terhadap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita berangkat kuliah, kita niat berjualan, niat mencari rezeki. Nah, ketika di situ motifnya adalah untuk agar kita mendapat ridho Allah berupa dapat dilancarkan ibadahnya, karena misal kalau kita tanpa mencari rezeki ibadahnya tidak lancar nih, kita tidak ada kendaraan, kita tidak ada baju, tidak ada rumah untuk ibadah dengan lancar. Nah, itu maka dari itu ketika kita berniatkan hal-hal yang sifatnya terlihat duniawi tapi untuk meraih ridha Allah, itu juga termasuk bagian dari zikir yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak panjang lebar untuk hal ini begitu. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, tadi secara umum gambarannya seperti itu. Sedangkan untuk langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk membersihkan hati, yaitu yang pertama, dan ini tentu wajib dilakukan oleh siapapun dan senantiasa ya, yaitu bertaubat. Tubuh ilallahi taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Ya, untuk bertaubat kita dapat menjalankan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, ya, sebenarnya sebelum menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, kita perlu menyadari terlebih dahulu. Mungkin terlewat ya. Menyadari di sini bahwa terkadang kita tidak sadar berbuat hal yang bisa mendatangkan dosa bagi kita. Ini di rumah lagi musim pilek ya, jadi suaranya agak bermasalah. Ya, mohon dimaklumi.
Eh, yang pertama yaitu menyadari bahwa kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah, yang menyalahi aturan-aturan Allah. Itu yang pertama. Setelah kita menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai, entah itu misal merekayasa nilai atau titik absen atau apalah, atau ketika kita mencurangi teman dan lain sebagainya, banyak lah. Nah itu kita bertaubat. Nah setelah kita menyadari, kita menyesali hal tersebut karena tidak akan ada makna taubat tanpa ada penyesalan. Penyesalan untuk selanjutnya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk, ditinggalkan, dan selanjutnya secara sadar kita membulatkan tekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat maksiat yang kita sempat lakukan tadi. Skala lingkup perbuatannya ya tidak hanya hal yang besar, yang makro ya. Ya kalau yang besar kita contohnya misal syirik itu besar, masuk juga misal zina ataupun hal-hal lain yang fatal dampaknya bagi kita dan orang lain. Hal-hal yang kecil juga termasuk perbuatan maksiat. Entah itu kita berbohong, kita berkata kasar, berkata buruk, kita berburuk sangka, juga bisa jadi termasuk. Nah, tiga hal awal ini bisa saya kutip dari kitab Risalah Busyairiyah yang menjelaskan mengenai hal-hal taubat. Nah, sedangkan ada tambahan dari kitab lain, ya, dari kitab Jami Usul Fiqh Aulia, tambahkan 5 poin lagi untuk dapat bertaubat secara maksimal. Yang keempat, menerima aniaya manusia dan memenuhi hak-haknya. Maksudnya gimana? Terkadang dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan manusia lain, berkaitan dengan hablum minan nas. Jadi untuk dalam kategori taubat ya, yang paling mudah itu kalau kita taubat mengenai sesuatu yang kaitannya dengan hablum minallah. Ya, misal kita apa ya, tidak sholat, meninggalkan sholat itu berarti kaitannya dengan Gusti Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk tobatnya jauh lebih mudah dibanding ketika perbuatan salah tersebut berkaitan dengan manusia lain. Nah ini makanya kita harus berhati-hati. Misal manusia lain kita memukul, kita mencaci, kita membuat orang lain sakit hati, itu hal yang berkaitan dengan manusia lain. Cara berikutnya apa? Menerima aniaya manusia. Jadi ketika orang lain yang kita zolimi itu berniat untuk ada kemauan untuk membalas, nanti kita harus menerimanya. Nah, hak-haknya juga kita penuhi. Misal barangnya kita curi, maka untuk bertaubat kita tidak cukup hanya dengan mengucap istighfar, tapi mengembalikan hak tersebut kepada yang bersangkutan. Jika memungkinkan. Nah, misal nggak memungkinkan, misal yang barangnya kita curi ternyata sudah meninggal, keluarganya tidak bisa kita jumpai. Nah, itu kita bisa niatkan dengan sedekah untuk orang tersebut. Selanjutnya yaitu mengkodok atau menunaikan kewajiban yang telah tertinggal. Ini kaitannya dengan dosa yang berkenaan terhadap ibadah-ibadah, misal puasa, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Nah, kita untuk bertaubatnya tidak cukup hanya dengan 3 awal tadi. Tidak cukup hanya dengan beristighfar, menyesali, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus menunaikan kewajiban yang terlewat. Misal kita pernah tidak sholat selama seminggu. Jadi, ya kalau untuk taubat kita harus mengganti atau menunaikan sholat 1 minggu yang tidak kita jalankan tersebut. Termasuk puasa dan juga zakat dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika itu berkenaan dengan sesuatu yang masuk ke dalam perut, sesuatu yang haram masuk ke dalam perut, maka kita dengan cara menghilangkan setiap daging yang tumbuh dari barang haram. Entah itu barang haramnya benda curian yang nggak kita sadari atau kita sadari juga ya. Atau mungkin barang yang secara hukumnya memang haram. Makan yang bertaring, makan makanan hewan yang jelas-jelas haram. Nah itu caranya taubatnya gimana? Menghilangkan daging yang kemungkinan tumbuh itu dengan cara riadoh atau bertirakat atau dengan berpuasa dan mujahadah ini bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh dan secara totalitas untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk lebih detailnya bisa kita tanyakan kepada guru-guru yang lebih dalam mengkaji tentang ilmu tasawuf. Banyaklah, nanti kita bisa cari referensi. Selanjutnya yaitu, nah tidak cukup hanya dengan hal tadi, kita perlu menambahkan agar mencari makanan, minuman, dan pakaian yang halal. Karena bisa jadi
dengan perbuatan maksiat yang sebelumnya kita lakukan, makanan yang kita makan ke depannya bisa potensi haram. Minuman juga demikian, apalagi pakaian. Pakaiannya sudah dibeli dengan uang yang kita peroleh dengan cara yang tidak semestinya. Nah, itu juga menjadi bagian dari hal yang perlu kita taubati. Kemudian yang terakhir, mensucikan diri dari tipu daya, rekayasa, hasut, dan banyak berangan-angan. Ini kaitannya dengan urusan hati ya. Jadi kadang maksiat yang kita lakukan tidak dalam bentuk fisik, tapi bentuk perilaku hati. Hati kita berniat untuk mencelakai orang lain, berniat untuk menjatuhkan orang lain, berniat untuk menjatuhkan saingan-saingan kita, entah saingan dalam hal jabatan atau asmara atau lain sebagainya. Nah, itu kita mencoba mensucikan diri dari daya tersebut. Rekayasa, hasut, hasut ini sebuah sikap yang juga tidak terpuji, serta banyak berangan-angan. Terlalu banyak berangan-angan tanpa ada aksi nyata yang kita lakukan. Oke, lanjut berikutnya. Oke, kemudian yang kedua, setelah bertaubat, kita menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ini mungkin yang agak panjang nanti. Itu dengan memenuhi segala syarat sah, syarat wajib, dan rukun ibadah. Sebelum menginjak ke bagian dua bagian ibadah, ibadah maksud dan doiru mahdoh, saya akan menjelaskan sebagian mengenai syarat sah, syarat wajib, dan rukun ibadah, khususnya yang wajib kita amalkan sehari-hari. Oke, mengutip dari salah satu kitab fikih ya, tidak usah tinggi kitabnya malah di fikih aja. Eh, untuk syarat sah yang ibadah yang setiap hari pasti kita lakukan, ya kecuali yang berhalangan mungkin yang perempuan ya, yaitu ibadah sholat. Untuk sholat sendiri, syarat sahnya terdapat setidaknya ada beberapa, ada 4. Ya. Yang pertama, syarat sah sholat itu sucinya badan dari hadas kecil ataupun besar. Kemudian sucinya tempat yang kita gunakan untuk beribadah dari najis. Kemudian menutup aurat. Syaratnya, jadi menutup aurat tentu dengan pakaian yang tidak diperoleh dengan cara yang haram. Tentu dengan pakaian yang kita peroleh dengan cara yang dibolehkan, yang dihalalkan, menutup aurat. Untuk aurat sendiri laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Itu wajib ditutup. Untuk perempuan ketika sholat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang kadang perempuan juga sebagian kurang teliti. Misal ketika mengangkat tangan takbiratul ihram, kadang bagian pergelangan tangan terlihat. Juga dua hal yang bisa menjadikan sholat tidak sah karena auratnya terbuka. Termasuk juga bagian janggut. Apa ya, perempuan itu kadang kan mukenahnya agak terbuka gitu dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang kemudian syarat sah berikutnya mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Ini juga penting karena misal kita tidak tahu bahwa waktu sholatnya sudah masuk ya, sholat yang akan kita jalankan juga menjadi tidak sesuai dengan waktunya, maka tidak sah. Yang sering rawan antara perbatasan atau pergantian waktu sholat juga perlu kita mengetahui. Kemudian yang terakhir, menghadap ke kiblat. Ini syarat sah sholat dalam kondisi yang normal ya, kita menghadap kiblat. Kalau kondisi tidak normal seperti apa? Ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam perjalanan yang tidak memungkinkan kita 100% menghadap kiblat, maka ya tetap kita usahakan untuk sholat dengan keyakinan kiblat yang bisa kita usahakan. Itu syarat sah. Kemudian mengenai sholat nih, tidak lupa juga untuk bisa suci badan dari hadas kecil ataupun besar, perlu adanya wudhu. Nah, wudhu ini juga hal yang wajib untuk bisa sahnya sholat. Wudhu sendiri fardunya ada 6. Pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala atau sebagian rambut, membasuh kedua kaki, dan tertib atau berurutan. Ini sekedar singgung sekilas ya, biar kita sama-sama tahu. Oke, selanjutnya syarat wajib. Apa aja sih yang bisa mewajibkan seorang untuk sholat? Oke, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu Islam. Jadi kalau kita meyakinkan diri untuk masuk bergabung dalam agama Islam, maka kita wajib untuk menjalankan sholat. Yang kedua yaitu berakal sehat.
Islam tapi kok ternyata pikirannya ada gangguan, tidak berakal sehat, atau ada permasalahan dengan pikirannya, maka tidak berkewajiban sholat. Kemudian sudah mencapai usia yang diwajibkan, atau tamyiz atau balik. Jadi Islam berakal dan juga balik. Itu kondisi yang mewajibkan seseorang untuk sholat. Dan yang terakhir yaitu terbebas atau aman atau tidak sedang dalam kondisi haid dan nifas. Itu 4 hal yang mewajibkan seorang untuk sholat. Jadi ketika haid dan nifas maka tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha. Selanjutnya yaitu rukun. Nah, kita kemudian ke rukun-rukun sholat. Kita jelaskan singkat saja. Jadi karena ini berkaitan dengan hal yang wajib, maka wajib juga harus kita sampaikan. Yang pertama yaitu niat. Segala sesuatu itu mengharuskan niat. Niat yang baik maka perbuatan juga akan baik. Kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Takbir yang dilakukan ketika memulai sholat. Allahu Akbar. Kadang diiringi juga dengan niat yang kita batinkan dalam hati. Kemudian syarat berikutnya membaca Al-Fatihah. Ini syaratnya setidaknya harus kita dengar dengan telinga kita sendiri. Kemudian Al-Fatihah di sini juga Bismillah termasuk ke dalam ayat di dalamnya. Syarat rukun berikutnya yaitu rukuk dengan tumak ninah. Tumak ninah kadarnya seberapa panjangnya? Kira-kira ucapan Bismillah. Jadi dalam beberapa versi lain ada yang lebih lama, tapi yang paling ringan yaitu ketika rukuk kira-kira untuk ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tumak ninah. Kemudian i'tidal tuh berdiri dari rukuk dengan tumak ninah. Kemudian selanjutnya sujud 2 kali ketika sujud. Ya. Tentu dengan tumak ninah juga. Selanjutnya juga duduk di antara 2 sujud dan duduk tasyahud akhir. Setelah beberapa tergantung rakaatnya jumlahnya berapa, duduk tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam yang pertama. Ini yang wajib, salam yang pertama. Salam yang kedua sifatnya tidak wajib. Itu untuk rukun sholat sekilas kita singkat. Kemudian yang tidak kalah penting juga hal-hal yang membatalkan sholat. Terkadang kita juga tidak paham detail seperti apa. Hal yang membatalkan sholat yang pertama berbicara dengan sengaja. Entah itu aduh gitu misal ketika sakit ya, ada yang sakit atau berbicara hal lain yang dengan sengaja itu bisa membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya berbuat sesuatu yang banyak, mengerjakan sesuatu yang banyak yang lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Misal kita garuk-garuk sampai yang gerak itu keseluruhan tangan sampai siku. Lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Selanjutnya tertawa terbahak-bahak itu termasuk dari apa namanya berbicara tadi ya, juga membatalkan sholat. Terus makan dan minum ya, misal sholat kok sambil ngemut permen juga kan akhirnya masalah pemahamannya kayak gimana, tidak sah. Makan dan minum ketika sholat. Dan selanjutnya yang terakhir meninggal rukun-rukun sholat. Meninggal rukun-rukun sholat, tadi rukunnya kan sudah banyak disampaikan tadi. Ketika salah satu rukun ditinggal maka sholatnya tidak sah atau batal. Kemudian dalam menjalankan sholat, salah satu keutamaan yang sering disampaikan di mana-mana yaitu dijalankan dengan sholat berjamaah. Fadilahnya sangat banyak sekali dan salah satu yang paling utama perbedaannya, kalau sholat sendiri ada potensi untuk tidak diterima sholat kita, tapi ketika sholat berjamaah bisa dipastikan sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal yang juga perlu kita perhatikan, apalagi di bulan puasa. Oke, selain sholat, sedikit aja yang tak singgung mengenai kewajiban. Ada sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Nggak usah panjang-panjang nanti. Yang kedua selanjutnya zakat. Ini yang sekarang sudah boleh kita lakukan, yaitu zakat fitrah yang sifatnya wajib bagi setiap Islam. Siapa yang diwajibkan untuk zakat? Yaitu setiap umat muslim yang merdeka dan memiliki harta sejumlah nisab. Jumlah nisab itu zakat sekarang nanti. Kalau untuk zakat fitrah, ya setiap orang Islam yang hidup di bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu puasa. Nah, ini yang kita jalankan pada hari ini. Bagi sekian besar teman di sini mungkin ya, kecuali mungkin ada yang berhalangan. Siapa yang diwajibkan untuk berpuasa yaitu setiap orang Islam yang sudah balik atau mukhalaf, kemudian dia mampu menjalankan
ibadah, jadi kondisinya fisiknya sehat. Terus untuk fardu-fardu sholat, fardu-fardu puasa, setidaknya ada dua. Yang pertama niat. Niat itu dilakukan di malam hari. Misal kita kok lupa tidak berniat, maka ada kemungkinan puasa kita tidak sah. Kecuali di awal bulan, misal kita niat untuk berpuasa 1 bulan penuh mengikuti mazhab Imam Malik. Tapi ketika di malam hari kita kok tidak niat dan sebelumnya tidak ada niat full 1 bulan tadi, maka puasa kita tidak sah karena tidak mengikuti fardunya. Selain niat, yang kedua yaitu menjaga dari segala yang membatalkan puasa selama waktu puasa berlangsung. Berarti dari subuh sampai azan maghrib. Banyaklah untuk yang membatalkan nanti. Di antaranya yaitu yang pertama yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Kemudian yang kedua, eh, masuknya sesuatu dari lubang yang ada dalam diri kita, entah itu dari lubang mulut, hidung, dan lain sebagainya. Ada banyak. Kemudian selanjutnya yaitu murtad atau keluar dari Islam, kemudian haid dan nifas, kemudian berhubungan badan atau istimna. Istimna itu melakukan sesuatu yang bisa mengeluarkan sperma secara sengaja dan ataupun tidak sengaja dalam kondisi sadar, itu bisa membatalkan puasa. Selanjutnya hari-hari yang dibatalkan atau yang diharamkan untuk sholat, untuk puasa. Bukan error nih. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa itu pada hari raya 2 itu haram untuk puasa, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, dan eh, di hari 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, kecuali puasa wajib itu haram. Kemudian setelah puasa sedikit menyinggung mengenai haji. Haji kewajibannya yaitu fardu ain bagi mereka yang seumur hidup hanya sekali untuk diwajibkannya haji. Bagi setiap muslim yang mukallaf, merdeka, dan mampu. Mampu di sini entah itu mampu dari segi finansial, mampu dari segi memastikan keamanan dalam jalannya haji tersebut. Oke, kita tidak usah panjang-panjang, lanjut ke pembagian ibadah di depan itu. Karena kita menjalankan untuk membersihkan hati, kita perlu beribadah dengan sungguh-sungguh. Sama ibadah mahdoh, ibadah yang sifatnya tidak dapat diwakilkan. Harus jalan masing-masing muslim layaknya gitu. Sholat dan puasa ini wajib. Kemudian Ibnu Rushd menyampaikan bahwa ibadah mahdoh yaitu ibadah yang tujuan pelaksanaannya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Jadi ya kita hanya bisa mengikuti saja karena sudah ditetapkan sebagaimana mestinya di awal oleh syariat. Itu ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh, ibadahnya secara umum dapat diwakilkan orang lain. Misalnya zakat kita bisa titip, haji juga bisa, umroh juga demikian. Untuk alasannya, menurut Ibnu Rushd, ibadah ghairu mahdoh ini bisa dinalar. Semisal berwudu atau mensucikan sesuatu yang terkena najis, itu ghairu mahdoh kan. Alasannya yaitu agar misal nalar kita menerka-nerka bahwa untuk menjalankan ibadah kita harus dalam kondisi suci, terbebas dari hadas dan najis. Nah, itu juga salah satu yang dijelaskan. Oke, berikutnya, tidak usah panjang-panjang. Selanjutnya, berkaitan dengan tema, setelah kita ada upaya untuk membersihkan hati, semangatkan diri. Nah, ini hal yang tidak kalah penting. Kadang kita semangatnya fluktuatif, ya, naik turun. Untuk mengenai semangat, apa yang harus kita lakukan agar diri ini senantiasa semangat dalam beribadah. Beribadah dalam makna luas ya, beribadah ketika kita belajar, kita berniat mengerjakan tugas, niat berangkat kuliah, niat bekerja, mencari rezeki, itu juga termasuk dalam ibadah. Ibadah yang diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk referensinya yang bisa tak cari yaitu yang ketemu surah Yusuf ayat 87 yang ayatnya berbunyi wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Ini berkaitan dengan semangat untuk bagi mereka-mereka yang terkadang ingin menyerah. Maknanya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka-mereka yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Sekalipun di ayat tersebut tidak ada secara eksplisit disampaikan ada kalimat rahmat, tapi maknanya memang jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ini apa? Ya kasih sayangnya Allah
hal yang bisa dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, berupa kesehatan, berupa rezeki, berupa sehatnya pikiran, sehatnya badan, dan sebagainya. Ini berpengaruh terhadap semangat kita dalam menjalankan kehidupan, dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau kita misal kondisi down, kondisi yang sangat rendah di bawah, sering-seringlah kita coba merujuk ke ayat ini. Jadi yang berdosa satu hanya mereka-mereka yang kafir, dan Gusti Allah juga tidak pernah melalaikan hambanya. Nah, tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang kecuali telah Allah pastikan rezekinya. Ada ayatnya juga, ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan ilah dan seterusnya. Kemudian selain dengan mengamalkan ayat tersebut agar semangat senantiasa dapat tertanam dalam diri kita, kita perlu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan beribadah. Ini tidak kalah penting ya, karena circle. Nah, kalau ibaratnya sekarang katanya circle itu juga penting. Spesifiknya berupa memilih guru yang sesuai, memilih guru yang kredibel, memilih guru yang dapat kita pastikan keilmuannya secara sanad juga bersambung hingga Rasulullah, khususnya dalam ilmu agama ya. Kemudian kapasitasnya juga sesuai dan kita mampu menjangkaunya. Nah, kalau gurunya tidak sulit kita jangkau, maka ya untuk komunikasi kita juga agak susah. Selain guru, kita juga memilih teman pergaulan yang positif tentunya, mendukung dalam kegiatan keilmuan dan ibadah. Ini tidak kalah penting karena banyak di antara kita atau generasi muda terkadang karena salah memilih pergaulan, maka tindakan yang kita lakukan ke depannya menjadi eh, menyalahi syariat, menyalahi aturan, berbuat maksiat. Oke, selanjutnya. Ini hal yang juga tidak kalah penting, yang merujuk dari Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu ulama terkemuka, dalam kitabnya yang menjelaskan bahwa eh, terdapat tiga hal yang wajib dimiliki seorang mukmin, khususnya terkait dengan semangat tadi ya. Yaitu yang pertama, kita wajib untuk menjaga dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintahnya, dalam Al-Quran juga banyak, dalam hadis juga banyak. Tentu sebagian besar kita juga mungkin sudah tahu, tinggal bagaimana kita punya kemauan, punya etikat yang kuat untuk senantiasa menjaga, untuk menjalankan perintah-perintah tersebut. Yang kedua juga tidak kalah penting, menjauhi segala larangannya. Banyak sekali larangan juga, berbuat zina, kafir, musyrik, mencuri, berbohong, dan lain sebagainya, itu juga banyak larangan-larangan. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, kita ridho atau rela menerima dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena setan itu tidak kurang akal untuk menggoda manusia. Kadang kita sudah menjalankan ibadah, bisa menjauhi larangan, tapi kemudian digoda lewat jalur ridho ini. Kadang kita berpikir, overthinking, banyak mikir kemana-mana, endingnya bahwa kok aku kayak gini sih, kok kok aku nggak lahir jadi anak presiden aja, kok aku jadi orang yang lahir di Jember atau di mana, kok cuma kuliah di UNED, kok nggak di UI atau di lain. Nah itu yang kalimat yang nuansanya adalah menyalahkan takdir, itu hal yang sangat disukai oleh setan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk menghindari berpikiran seperti yang tadi. Kita perlu untuk ridho terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga hal ini juga nanti nyambung dengan ibadah puasa yang kita jalankan. Muaranya yaitu menjadi individu muslim yang bertakwa. Nah, tujuannya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ridho terhadap Allah, maka Allah juga ridho kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah 17, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dari kalimat khosyah rabbah, ya, mereka sudah ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka, maka menjadi hambanya Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait takwa, oke, slide berikutnya. Ya, ini kayaknya saya terakhir mungkin. Eh, Terkait dengan takwa, ya, bulan Ramadan kita tentu sangat familiar dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari puasa yaitu untuk menjadi individu yang bertakwa, yang takwa secara singkat mungkin menjalankan amanah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Imtisalul awamiri wajibina bun nawahi. Nah, momentum bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk mengupgrade diri kita,
menjadi individu yang lebih baik dalam segala hal, khususnya menjalankan ibadah dan konteksnya jika mahasiswa kita menjalankan tugas sebagai mahasiswa semaksimal mungkin dalam berorganisasi, dalam kuliah, dalam menjaga amanah yang dipasrahkan kepada kita, entah itu dalam bentuk eh, waktu, dalam bentuk finansial dari orang tua yang diberikan kepada kita, kita menjaganya sebaik mungkin, tidak menyalahgunakannya. Kemudian kita mengamalkan tujuan yang dimaksud dalam surat tadi ya, Al-Baqarah 87, yang bunyi tadi sudah tak bunyikan tentang puasa, yaitu tujuannya adalah menciptakan hamba yang bertakwa. Bertakwa bisa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangan. Kemudian dengan segala keutamaannya, bulan Ramadan yang kita jalankan sekarang ini terbagi secara umum ke dalam tiga fase. 10 hari pertama yang kita sekarang sedang jalankan, yaitu rahmat. Rahmat dari Allah. Jadi kita berusaha meraih rahmat Allah sebanyak-banyaknya. 10 hari kedua yang kedepannya akan kita lalui, yaitu maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau berusaha untuk meraihnya. Yang 10 hari terakhir, nah setelah kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan maghfirah, kita juga diberikan kabar gembira bahwa kita terbebas dari api neraka. Dan semoga kita menjadi golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Uh, Hal tersebut harus kita manfaatkan secara optimal agar dapat menjalankan ibadah-ibadah secara optimal ya, termasuk dalam golongan yang beruntung, golongan yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, bukan golongan yang merugi hari ini sama dengan kemarin, apalagi golongan yang celaka hari ini lebih buruk dari hari kemarin, sehingga muaranya kita dapat dalam Allah yang bertakwa, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu pengantar sedikit dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Monggo. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mas Tamam dari penjelasan materi yang menurut saya sangat jelas dan diberikan contoh-contoh yang biasanya ada di lingkup keseharian kita. Nah, untuk mungkin selanjutnya saya buka untuk dalam sesi pertanyaan. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pertanyaan dan di sini saya beri kesempatan 3 pertanyaan. Nah, untuk teman-teman bisa melakukan pertanyaan, monggo jika ada yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan atau mungkin langsung diketik di obrolan. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin bertanya? Atau mungkin bisa langsung diketik karena oke. Di sini ada satu pertanyaan. Oh, baik. Izin menyampaikan ya Mas Tamam. Ini ada pertanyaan dari Ainir RZ. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelumnya mohon maaf belum bisa on mic karena sambil kegiatan di luar. Terkait tema kajian tentang fikih Islam kontemporer, Ustadz, izin bertanya terkait hukum pacaran, komitmenan, jabatan tangan, dan boncengan di era sekarang ini. Soalnya banyak santri dan aktivis Islam yang menormalisasi itu. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Bagaimana dari Mas Tamam, apakah cukup jelas dari pertanyaannya? Ya jelas mas. Oke. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya juga.
Atau mungkin Mas Tama bisa ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Ainir Erzat ini. Oke, langsung jawab ya. Iya, sembari teman-teman mungkin ada yang masih mengetik atau memikirkan pertanyaan aja, Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Mas ya, Mas Ainir RZ tadi ya, terkait dengan hukum fikih, pacaran, komitmen, jabat tangan, berboncengan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum menjawab hal tersebut, mungkin ada sebuah pepatah Arab yang agak masuk juga ya, kulil haqqu walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun itu menyakitkan. Termasuk juga dalam salah satu kaidah usul fikih, sampaikan bahwa eh, terkait dengan jawaban ini tadi ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Jadi meninggalkan hal yang maksadat atau hal yang kemungkinan potensinya merusak itu didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Pertama, perbuatan buruk ya, kalau dari aslinya buruk maka akan tetap menjadi perbuatan buruk. Atau dalam konteks ini mungkin haram atau tidak dibolehkan, dan selamanya akan menjadi buruk, tidak dapat dinormalisasi dengan dilakukan oleh orang yang baik. Jadi naik buruk ya selamanya tetap buruk, hal yang tidak, apalagi secara syariat jelas tidak boleh, maka ya siapapun yang menjalankan ya berarti dia tidak sesuai dengan syariat yang sebagaimana mestinya. Begitupun sebaliknya, perbuatan baik yang mubah, yang utama, yang afdol, jangan karena mentang-mentang yang menjalankan orang yang terlihat buruk, orang yang terlihat misal preman, atau orang yang kelihatannya secara agama mungkin tidak begitu menguasai ilmunya, tapi dia menjalankan hal tersebut berarti juga menjadi amalan yang baik. Itu logika awalnya. Sedangkan untuk hukumnya, eh, mungkin ini pertanyaan yang memastikan ya. Ini teman-teman juga sudah tahu jawabannya seperti apa. Untuk pacaran, komitmen, jabat tangan. Jabat tangan juga kalau kita dalam fikih Syafi'i, tentu konteksnya jabat tangan dengan yang bukan muhrim ya, bukan jabat tangan dengan sama muhrim. Yang bukan muhrim berarti hukumnya ya karena membatalkan wudhu juga haram secara hukum aslinya. Termasuk juga berboncengan, ada potensi bahwa kemungkinan kita eh, potensi untuk menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati zina, wala taqrabuz zina, dan seterusnya. Akan tetapi, ini kita bicara antara hukum aslinya, jelas tadi ya, yang tidak boleh tetap tidak boleh. Kemudian kita dibenturkan dengan realitas sosial di masyarakat. Nah, kalau beberapa hal yang selama ini sudah pernah saya dengar dari beberapa guru-guru juga, eh, memang hukumannya secara asli, secara dasar tidak boleh, termasuk pacaran dan sebagainya, jabat tangan. Yang akan tak singgung di sini pertama jabat tangan dulu ya. Hukum dasarnya tidak boleh. Nah, tapi terkadang untuk kita menjalankan hal ini sepenuhnya di masyarakat juga agak susah. Terlebih bagi mereka yang kadang mungkin ada potensi merasa tersinggung bila kita tidak berkenan untuk berjabat tangan. Nah, solusi yang ditawarkan seperti apa? Ya kita tetap mengingkari hal tersebut, mengingkari jabat tangan dan bukan muslim, tapi eh, karena kultur sosial mengharuskan atau tidak bisa kita menolak, maka tetap kita jalankan, diiringi dengan beristighfar sebanyak-banyaknya setelahnya. Itu mungkin salah satu alternatif yang bisa ditawarkan. Jadi hukumnya juga tidak kita ubah, hukum asalnya, tapi kita juga tidak menyalahi atau tidak berpotensi menyinggung hati orang lain dengan tidak berkenan untuk berjabat tangan. Tapi ketika orang yang kira-kira kok kita tidak mau jabat tangan, dia sudah paham, ya kita upayakan semaksimal mungkin untuk menjalankan hal tersebut. Itu satu. Kemudian berboncengan. Di sini kaitannya dengan apa ya? Tentu yang dimaksud berboncengan dengan hukum ya. Selagi kita bisa memastikan jika kita tidak berboncengan atau orang lain tersebut, misal wanita itu bisa aman sampai lokasi tujuan, bisa yakin hal tersebut, maka ya bisa kita pastikan untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika potensi untuk keselamatan jiwanya terancam lebih besar ketika di perjalanan dan sebagainya, maka ya tanpa mengubah hukum asal berboncengan itu sendiri, maka kita menjalankannya dengan berhati-hati atau dengan beberapa ketentuan yang kita juga menghindari
berada di jalan yang sepi misal, atau mungkin potensi-potensi hal lain yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina. Untuk pacaran sudah jelas, nggak ada penjelasan lagi, ya sudah jelas dilarang. Komitmen itu juga nanti ketika arahnya sudah jelas mau menuju ke pernikahan, maka ya tentu ada caranya sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam syariat. Semoga menjawab, mungkin ada feedback. Oke, jelas. Ya, bagaimana dari penanya? Ada feedback atau mungkin bisa dicukupkan dari Kak Ainir? Terima kasih Ustaz. Mungkin bisa dicukupkan, Mas. Nah, mungkin bisa kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Lailatus Sadia. Wah, ini dari Untak Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian slide ketiga ada mensucikan diri dari tipu daya, rekayasa, hasut, dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana untuk kita agar mengerti bahwasanya kita telah ditipu daya hingga membawa kita ke jalan yang buruk karena pikiran manusia terkadang terbawa di dalam bawah sadar. Terima kasih, Ustaz. Boleh. Langsung jawab ya. Ini, monggo. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Lailatus. Eh, Dijelaskan di slide ada terkait dengan cara untuk kita membersihkan hati, ya, diantaranya kan membersihkan diri dari tipu daya, hasut, dan lain sebagainya. Nah, caranya kita mengerti bahwa kita berada atau dalam kondisi itu gimana? Tentu yang pertama, kita seringkali apa ya, ibaratnya kita perlu untuk merefleksikan diri, berkontemplasi, kita perlu mengambil jarak dari realitas yang kita jalani. Kita menepi lah istilahnya, kita perlu menepi, kita memikirkan. Ya kadang biasanya momennya kayak gitu, mau tidur kadang, mau tidur mikir, tadi seharian ngapain ya, apa ya yang kira-kira salah yang sudah tak perbuat. Itu salah satu cara yang cukup efektif untuk kita mengerti atau menyadari bahwa kita dalam kondisi tipu daya, hasut, dan lain sebagainya. Itu cara yang pertama yang bisa kita lakukan. Cara yang kedua, kita mencari guru atau memilih guru yang paham betul dengan ilmu hati, ilmu untuk mengobati penyakit hati, ilmu untuk membaguskan hati, menjadikan akhlak kita lebih utama, itu juga tidak kalah penting. Jadi dengan kita mencari guru, kita berkonsultasi kepada guru, kita membicarakan apa yang kita alami. Nah, guru yang sudah insting batiniahnya, insting hatinya sudah peka, maka dia akan menangkap, beliau itu akan menangkap bahwa oh, anak ini ada kesalahan dalam ini, dalam ini, dalam ini. Nah, itu bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi bahwa hati kita tidak sedang bermasalah, sedang tidak baik-baik saja, sedang ada penyakit hati. Hasut, tipu daya, dengki, iri, riak, ujuk, sombong, dan lain sebagainya, itu banyaklah. Dan seringkali kita terlalu terfokus kepada dokter atau tabib yang menyembuhkan penyakit fisik, tapi penyakit hati terkadang kita lalai karena mungkin tidak kasat mata, ya, sehingga dikesampingkan. Padahal nyatanya itu juga tidak kalah penting dari penyakit fisik yang sering diobatkan di mana-mana. Penyakit hati juga perlu diberikan obat. Jadi itu ada dua step yang mungkin bisa dijalankan. Pertama, kita menepi, kita bertafakur, memikirkan apa sih yang sudah kita alami. Kalau misalnya itu sebuah tindakan dari orang lain, maka itu kan di luar kendali kita, maka ya kita fokus kepada apa yang ada dalam kendali kita. Sedangkan step berikutnya yaitu kita mencari guru, ini lebih aman. Jadi kita kemungkinan salahnya itu lebih kecil, sehingga ada yang mengarahkan guru-guru tersebut. Maksudnya mengarahkan kita dari guru yang kita pilih. Semoga menjawab. Itu mungkin kembalikan beberapa. Baik, untuk penanya bagaimana? Apakah ada feedback? Oh, baik, terima kasih. Terima kasih atas saran-sarannya. Nah, mungkin
Ada pertanyaan berikutnya. Oh, ada. Izin membacakan, Mas, dari Kak Fatimah Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di bulan Ramadan makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin dan sebagainya yang menimbulkan adanya hawa nafsu seseorang, mereka tidak dibebaskan dari neraka atau di dalam kurung, dikurung. Namun, bagaimana dengan seseorang yang masih memiliki rasa malas atau hasrat ingin melakukan maksiat di bulan Ramadan? Apakah hawa nafsu tersebut timbul dengan sendirinya atau bagaimana? Terima kasih. Langsung dijawab, Mas. Bagaimana dari Mas Tamam? Apa cukup jelas dari pertanyaannya? Oke, ya cukup. Monggo, Mas. Saya tak jawab ya. Inilah. Eh, ya, memang sudah menjadi rahasia umum ya bahwa bulan Ramadan itu jin, setan, terus hantu-hantu lah itu semuanya dikerangkeng katanya, ditangkap, terus kemudian tidak diberikan keleluasaan untuk menggoda manusia. Itu jadi rahasia umum ya. Cuman yang sering kita tidak sadari bahwa sebenarnya dalam diri manusia sendiri itu juga terdapat hawa nafsu yang potensinya, potensi melakukan keburukannya tidak kalah lebih besar dibanding hasil dari godaan jin atau setan. Jadi kalau kita lihat surat An-Nas, Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi sesuatu yang dapat menggoda kita terdiri dari minal jinnati, jin, wan nas, dan manusia. Jadi sebenarnya teman-teman kita sendiri pun juga bisa menjadi penggoda yang tidak kalah ampuh daripada jin. Makanya tadi di pertengahan juga ada yang perlu disampaikan, perlu kita milih circle yang baik. Jadi misal munculnya kita rasa malas, hawa nafsu yang kadang juga tidak terkontrol, dan hal lain sebagainya yang kira-kira, loh, katanya jin di kerangkeng, di penjara, kok kita tetap ada maksiat, kenapa nih? Jadi problemnya ada dalam diri kita sendiri, atau di lingkungan di mana kita berada, lingkungan fisik ya tentunya, lingkungan yang dapat kasat mata, lingkungan sosial di mana kita berada. Dua hal itu. Kalau dari dalam diri kita sendiri, ya kita tidak usah nyalahin kemana-mana ya. Jadi ada masalah dalam hati kita, ada masalah dalam hati kita yang sudah puasa kok masih sulit dikontrol, sulit dikendalikan. Masalahnya di mana? Jadi kurangnya kita untuk refleksi diri, kurangnya kita untuk mengkaji ilmu-ilmu tentang bagaimana untuk membaguskan perilaku hati, membaguskan akhlak karimah. Nah, itu kita perlu mencari guru lagi soal guru. Untuk soal lingkungan sosial, ya solusinya kita kalau tidak bisa mempengaruhi dengan kebaikan, sebisa mungkin jangan terpengaruh dengan keburukan. Itu konsep simpelnya kayak gitu. Di prinsipnya kayak gitu. Kalau kita bisa tidak memberikan pengaruh positif, maka jangan sampai terpengaruh negatif. Itu sederhana. Jangan sebaliknya, kita malah memberikan pengaruh negatif, terus kita tidak ada pengaruh positif yang bisa kita dapat. Wah, itu malah fatal itu. Kalau bisa, bisa mungkin dihindari yang kayak gitu. Itu penting, perlunya kita mengidentifikasi. Nah, gimana kalau udah terlanjur nyaman dengan lingkungan sosialnya, yang dimana itu banyak toksiknya, banyak hal yang bermasalah. Ya, berarti kita perlu membentengi diri. Kita perlu cari lingkungan lain yang lebih kondusif untuk kita menjadi lingkungan yang positif, yang bisa membentuk kita orang lebih baik, yang harapannya bisa kita bawa dampak positifnya ke lingkungan yang kita sudah nyaman tadi. Kita sudah nyaman, kita kembali, kita memberikan dampak positif ke lingkungan kita. Itu harapannya. Terlebih khususnya bagi diri kita sendiri. Masalahnya bukan ada pada faktor eksternal, kemungkinan ada faktor internal, nafsu kita sendiri, dan juga bagaimana kita menyikapi lingkungan sosial di mana kita berada. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan, mungkin semoga bisa dipahami.
Bagaimana dari pihak penanya? Oh, baik, syukron Ustadz. Nah, mungkin teman-teman sudah terlaksana ya dalam sesi tanya jawab kita, sudah ada 3 penanya. Terima kasih kepada teman-teman partisipan karena sudah aktif dalam kegiatan kajian kita kali ini. Terima kasih pula kepada Stamam sebagai pemateri kita yang sangat hebat ya, bisa menjelaskan materi dengan sangat baik. Mungkin di akhir kata, mungkin yang bisa saya sampaikan, dalam bulan Ramadan ini manfaatkan lebih baik untuk kita beribadah, memperbaiki diri, dan juga jangan salah untuk memilih guru, karena guru juga bisa menjadi dasar kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup itu dari saya pihak moderator. Terima kasih juga buat semua teman-teman, buat seluruh peserta dan pemateri yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Oke, semoga manfaat ya semuanya. Izin pamit. Terima kasih Mas Tamam. Oke, Assalamualaikum. Ada dokumentasi enggak ini? Enggak ya? Oke, nanti kami kirim. Oh, oke. Oke, Assalamualaikum. Salam.